Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam muqaddimah penulis yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan sebab mengapa beliau menulis kitab ini, yaitu banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah khususnya dan banyak akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kemudian beliau hanya mengatakan dalam akhir pengajian kita kemarin bahwasanya beliau dalam kitabnya ini hanyalah menukil saja apa yang disampaikan oleh ulama-ulama Ahlussunnah sebelum beliau. Tidak ada yang beliau tambahi sendiri. Tidak ada yang beliau karang-karang sendiri. Intinya beliau hanya meneruskan tongkat estafet para ulama sebelum beliau. Bahkan beliau hanya meneruskan apa yang diajarkan Rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'in dan imam-imam sebelum beliau. Dan inilah dakwah as-salafiyah. Kenapa dinamakan dakwah salafiyah? Karena dakwah ini hanya meneruskan saja tongkat estafet para salaf dari zaman Rasul, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Jadi sekali lagi, apa itu dakwah salafiyah? Hanyalah seruan untuk kembali ke ajaran para salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Kemudian beliau pada halaman 23 paragraf yang terakhir mengatakan wa qaddamtu baina yaday dzalik, dan aku memulai kitab ini dengan beberapa hal. Di sini beliau ingin meringkas apa saja yang ada dalam kitab ini. Ya sudah pernah kita sampaikan, kitab ini secara global ada berapa poin? 5. Yang pertama tentang manhaj wal ittiba, yang kedua tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang ketiga tentang al-ahkam, hukum-hukum syariat, yang keempat tentang al-akhlaq, ya, yang kelima tentang al-bid'ah. Beliau mengatakan at-tahdzir minasyudzudz. Beliau memulai kitab ini dengan mentahdzir dari penyimpangan-penyimpangan terhadap akidah Rasul, akidah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti bab yang pertama tentang manhaj wal ittiba,
beliau sampaikan dalil-dalil wajibnya berpegang teguh dengan Islam yang sahih, Islam ala Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Sekaligus larangan atau peringatan dari menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah ataupun dari pemahaman para as-salafus saleh. At-tahdzir minasyudzud. Jadi kata-kata tahdzir itu suatu yang lumrah dari ucapan para ulama. Yang alergi dengan tahdzir itu orang-orang yang jahil atau yang jahil murakkab atau yang memang sesat dan menyesatkan. Selama tahdzir itu di atas dalil, di atas ilmu, maka itu adalah bagian dari syariat al-Islam. Ini kata-kata tahdzir, ya, kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, beliau memulai kitab ini dengan tahdzir, memperingatkan dari asyudzud, yaitu penyimpangan-penyimpangan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah tugas para ulama yang merupakan warasatu al-anbiya. Tugas para ulama bukan hanya amar ma'ruf saja, bukan hanya menyeru kepada kebaikan saja, bukan hanya menyeru kepada akhlakul karimah saja, namun lebih dari itu melarang, memperingatkan dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang atau orang-orang yang memang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Rasul bersabda tentang tugas para ulama yang betul-betul ulama, bukan yang jahil namun ngelama. Tahu betul-betul apa? Ulama. Rasul mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama yang udul, yang objektif, yang adil. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Menafikan dari agama ini penyelewengan-penyelewengan orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, terutama dalam bab al-aqidah. Itu tugas para ulama. Yanfun, meniadakan, menolak. Kemudian wa ta'wil al-jahilin, menolak takwil orang-orang yang jahil. Kalau ada orang jahil, bukan malah disuruh ceramah, bukan malah dirangkul untuk membuka kajian-kajian, namun tugas para ulama justru apa? Mentahdir mereka. Jangan sampai mereka ini merusak agama dengan ceramah tanpa al-ilmu. Meskipun dengan alasan mereka berjasa, justru adalah ini merusak, bukan apa? Memperbaiki. Mungkin ada jasanya, iblis saja ada jasanya, iblis saja ada apa? Kebaikannya. Tapi kerusakannya, kemadaratannya lebih banyak daripada kebaikannya. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bighairi ilmin kana ma yusidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada apa? Memperbaiki. Ya, ada dia memperbaiki, cuma yang dia rusak lebih apa? Lebih banyak. Maka ini tugas para ulama, yanfun anhu tahrifal ghalin wa ta'wilal jahilin. Meniadakan, membantah, mengkritik, mentahdir takwil orang-orang yang jahil, wa intihalal mubtilin, membantah jalannya orang-orang yang batil atau yang sesat dan menyesatkan. Ini yang dilakukan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala, at-tahdzir minasyudzud wa takhwif minan nudud. An-nudud sama dengan asyudzud, yaitu penyimpangan. Mentahdzir, memperingatkan artinya, wa takhwif, menakut-nakuti dalam artian yang sebenarnya. Hati-hati dengan kesesatan, ya, takhwif. Wa ma amara Allah azza wa jalla bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam min luzumil jamaah. Dan beliau dalam kitabnya ini menyampaikan tentang perintah Allah kepada Rasulnya untuk apa? Luzumul jamaah, berpegang teguh dengan al-jamaah, yaitu diantaranya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata al-jamaah ini banyak maknanya.
Kadang tergantung redaksinya. Misalnya Rasul mengatakan man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggalkan jamaah, yang dimaksud dengan jamaah di situ adalah pemimpin kaum muslimin. Ya. Jadi bisa berarti apa? Pemimpin kaum muslimin. Barang siapa yang tidak mengakui pemimpin kaum muslimin, maka dia kalau mati dalam keadaan jahiliyah. Ada pula al-jamaah bermakna para sahabat Rasulullah SAW. Seperti dalam hadis tentang perpecahan umat, ketika Rasul ditanya, siapa yang selamat ya Rasulullah? Kata beliau al-jamaah. Dalam riwayat al-jamaah. Kemudian Rasul dalam riwayat yang lain mentafsirkan al-jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku. Ada pula al-jamaah bermakna al-haq, kebenaran. Seperti dalam tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau mentafsirkan apa itu al-jamaah, beliau mengatakan ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah yang kata Rasul itulah yang selamat dibandingkan semua kelompok-kelompok yang ada, yaitu yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Karena kebenaran tidak diukur dengan jumlahnya pengikut, bukan diukur oleh mayoritas. Namun kata Abdul Mas'ud, kebenaran itulah al-jamaah. Meskipun apa? Orang yang berpegang hanya satu saja, sendirian saja. Itulah namanya al-jamaah. Sekali lagi, kata Imam Ibnu Battah Al-Ghubari rahimahullah ta'ala, bahwasanya beliau menyampaikan dalam kitab ini perintah Allah kepada Rasulnya untuk berpegang teguh dengan al-jamaah. Dan ungkapan-ungkapan tadi itu tidak saling bertentangan, tidak kontradiksi. Kalau kita katakan al-jamaah itu pemimpin kaum muslimin, kita katakan itu adalah perintah dari Rasul, dan itu adalah ajarannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah kebenaran. Ya. Jadi ada makna yang umum al-haq. Apa itu al-haq? Yaitu ajarannya Rasul dan ajarannya para sahabat Rasul. Dan di antara ajaran Rasul para sahabat berpegang teguh dengan pemimpin kaum muslimin, tidak mencaci makinya, tidak memberontak kepadanya, dan seterusnya. Jadi definisi-definisi tadi itu tidak saling bertabrakan, tidak saling bertentangan, saling menguatkan. Kemudian kata beliau dalam kitab ini, Imam Ibnu Battah Al-Ghubari rahimahullah menjelaskan tentang selain berpegang teguh dengan jamaah yaitu kebenaran, wa mubayyanati ahli zaghi wa tafarruqi wasyana'a, yaitu perintah Allah untuk Rasulnya menjauhi orang-orang yang menyimpang, ahli zagh, wa tafarruq, yang memecah belah barisan kaum muslimin, alias alil bidah atau alias alil ahwa. Jadi kita diperintahkan berpegang teguh dengan ajaran Rasul para sahabat, tapi tidak cukup hanya itu saja. Harus kita berpaling dari orang-orang yang menyimpang. Karena bagaimanapun penyimpangan itu seperti virus, cepat atau lambat akan apa? Menular. Bahkan sebagaimana kata para ulama dahulu, asyubah khatafa, syubhat itu cepat menarik, cepat menular. Wal qulubu dha'ifa, sedangkan hati itu sangat lemah. Jadi ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan ini perintah Rasul kepada kita semuanya. Tidak hanya kita diperintahkan berpegang teguh dengan sunnah, namun harus menjauhi al-bidah. Kita tidak hanya diperintahkan berteman dengan ahli sunnah, namun juga harus menjauhi ahli al-bidah. Ini semuanya perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan disampaikan nas-nasnya, dalil-dalilnya secara terperinci pada babnya nanti. Wa ma yalzam ahla sunnah minal mujanabati wal mubayyanati liman khalafa akdahum. Dan dalam kitab ini beliau akan menyampaikan juga nas-nas yang melazimkan, mengharuskan ahlu sunnah wal jamaah untuk menjauhi orang-orang yang menyimpang dalam urusan akidah mereka.
Makanya kalau kita kembali kepada judulnya, inilah isi daripada buku ini. Asyarhu wal ibana, penjelasan tentang apa? Ala usuli sunnah wa diyana, tentang prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip agama. Tapi tidak cukup hanya itu saja, kata beliau, wa mujanabatu al-mukhalifin, dan sekaligus penjelasan tentang wajibnya menjauhi orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihi. Wa mubayanatu ahlil ahwa'i al-malikin, dan menjauhi kelompok-kelompok yang sesat yang mereka keluar dari ajaran Rasulullah SAW atau ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Jadi judulnya ini sudah mewakili isinya. Tapi bukan berarti ya kalau sudah hafal judulnya selesai kata manda. Ya, karena butuh perincian. Dan memang Ahlussunnah itu demikian. Butuh apa? Perincian. Dalam masalah tauhid tidak cukup hanya apa? Sembahlah Allah, jauhi syirik. Tapi para ulama juga apa? Memperinci. Apa itu tauhid, apa itu syirik, dan apa itu contoh-contohnya, bagaimana membantah syubhat kesyirikan. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak mencukupkan dengan yang global saja. Seperti celotehan sebagian orang. Cukup hanya apa? Tauhid saja tanpa apa? Penjelasan lebih rinci. Nah, kemudian kata beliau, wa nakafa ahdahum, menyelisihi orang-orang yang menyimpang dalam akidah mereka, yang mengkhianati perjanjian mereka, wa qadaha fi dinihim, yang dimaksud dengan mereka menyimpang dari perjanjian mereka, yaitu ketika mereka mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mana konsekuensi orang yang berucap syahadat harus ta'atur Rasul, mentaati Rasul, harus tasdiqu ma akhbar Rasul, membenarkan semua kabar Rasul. Ahlul bidah mereka keluar dari intinya konsekuensi syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Orang-orang seperti itu kata beliau wajib untuk dijauhi. Wa qadaha fi dinihim, bahkan orang-orang seperti itu mereka ini merusak agama mereka, yaitu dengan mereka membuat ajaran-ajaran baru yang mengotori Islam yang murni, yang jernih, yang bersih, seperti yang Rasul ajarkan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qasada li tafriqi jama'atihim, yang mereka ini para pemecah belah barisan kaum muslimin. Jadi terbalik, kalau ada yang menuduh Ahlussunnah yang memecah belah kaum muslimin, justru terbalik kalau menuduh orang-orang yang berdakwah kepada tauhid dianggap memecah belah. Yang memecah belah itu adalah orang-orang yang menyimpang dari tauhid, yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ala isi dzalik, kemudian setelah beliau menjelaskan hal-hal tadi, beliau iringi dengan syarhus sunnah, penjelasan tentang apa itu as-sunnah. As-sunnah di sini maknanya adalah al-aqidah. Seperti yang sudah kita pernah sampaikan, kata-kata as-sunnah jika dimutlakkan ada berapa maknanya? Ada 4. Yang pertama, manhaj hayati Rasulullah SAW, metode hidupnya Rasulullah SAW. Yang kedua, mustahab, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga, hadis Rasulullah SAW, ucapan, perbuatan, takrir, sifat Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, al-aqidah, yang lawan daripada akidah yang bid'ah. Makanya para ulama terdahulu ketika menulis kitab-kitab akidah, mereka namakan dengan as-sunnah. Ada kitab as-sunnah saja, as-sunnah. Karangan, siapa yang tahu? Namanya as-sunnah saja. Puluhan kitab-kitab yang judulnya as-sunnah, dengan ada perbedaan redaksi. Yang sunnah saja, as-sunnah, kitab as-sunnah. Sebutkan 3 saja, jangan banyak-banyak. 1 saja nggak jawab, 3. Al-Khallal, ahsanta, muridnya Imam Ahmad, punya kitab akidah judulnya as-sunnah. Alhamdulillah kita dulu pernah belajar kitab ini dengan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di
Madinah, di masjid kampung waktu itu, masjid perumahan lah istilahnya, bukan kampung. Kasihan kalau kampung. Baik. Kitab As-Sunnah karangan Al-Khalal, muridnya Imam Ahmad. As-Sunnah lagi punya siapa? Tentang akidah. Nah, jangan mereka HP saja yang dihafal. Kitab As-Sunnah karangan tadi muridnya Imam Ahmad, sekarang putranya Imam Ahmad. Namanya Abdullah bin Imam Ahmad, punya kitab juga As-Sunnah judulnya. Ada lagi As-Sunnah yang lain. Ada yang tahu? Karangan Al-Imam Ibnu Abi Asim. Karangan Imam Ibnu Abi Asim dengan takhrijnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ada lagi kitab judulnya Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Alhamdulillah kita sudah khatamkan di TV Roja beberapa saat yang lalu. Kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin karangan siapa? Dua imam Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Zur'a Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Ada tambahan Aslu As-Sunnah, tapi intinya sama, tentang akidah. Ada lagi kitab Usulus Sunnah, ini yang paling masyhur, karangan siapa? Imam Ahmad. Ada lagi yang lain, judulnya sama, Usulus Sunnah, karangan siapa? Imam Al-Humaydi, gurunya Imam Al-Bukhari. Ada lagi yang ketiga, Usulus Sunnah juga. Karangan siapa? Meskipun enggak pernah buka bukunya, tapi paling enggak tahu namanya, judulnya lah, Usulus Sunnah karangan Al-Imam Ibn Abi Zamanin. Kemudian ada kitab juga judulnya Syarhus Sunnah, karangan siapa? Imam Al-Barbahari. Ada pula kitab akidah judulnya Sharihus Sunnah, karangan siapa? Imam At-Tabari. Ini sekali lagi, para ulama dahulu menamai kitab-kitab akidah dianai dengan kitab As-Sunnah. Ada As-Sunnah saja, ada Aslus Sunnah, ada Usulus Sunnah, ada Syarhus Sunnah, ada Sharihu As-Sunnah. Kata beliau di sini, setelah menjelaskan dalil-dalil tentang wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, wajib berpegang teguh dengan al-jamaah, meninggalkan alil bidah. Kemudian beliau menjelaskan tentang apa itu al-aqidah. Al-aqidah as-sahihah, tentunya akidahnya Rasul, akidahnya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, mungkin pernah kita isyaratkan, yang beliau lakukan dalam kitab ini mirip dengan yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Usulus Sunnah. Sebelum beliau jauh-jauh menjelaskan tentang akidah yang beliau pegang erat, beliau menjelaskan dulu tentang manhaj beliau dalam berakidah. Jadi kalau kita mendengar istilah manhaj, apa itu manhaj? Metode. Metode dalam apa? Diantaranya dalam masalah akidah. Manhaj ada dua definisi. Ada yang umum, ada yang khusus. Ini harus antum pahami. Jangan sampai gagal paham. Karena ada sebagian orang yang menuduh kita tidak paham, padahal dialah yang tidak paham tentang manhaj. Jangan seperti kuda yang hanya lihat dalam satu mata saja. Manhaj itu umum. Kita katakan iya, kita nggak mengingkari. Tapi ada manhaj lebih makna khusus. Kalau jahil jangan kuadrat-kuadrat lah. Kadang nemen orang-orang itu. Ngakunya tahu manhaj, tapi justru kalau semakin ngomong masalah manhaj, ketahuan kejahilannya. Mengatakan manhaj itu lebih luas, bukan hanya masalah kelompok-kelompok itu. Namun masalah akhlak juga manhaj. Katakan betul. Manhaj itu ada makna umum seperti tauhid. Apa itu tauhid? Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Islam juga demikian, ada bermakna umum, ada bermakna khusus. Kita nggak menafikan, namun tempatkan pada tempatnya. Yang lebih parah lagi, mereka tiap tahun mengadakan daurah akidah wal manhaj. Mereka tidak sadar kalau kata-kata manhaj dalam daurah mereka itu maksudnya manhaj dalam urusan ad-dakwah. Kok nggak diajarkan dakwah plus akhlak dan sebagainya? Yang tiap tahun mereka adakan akidah, daurah akidah wal manhaj, akidah wal manhaj. Tapi tidak paham apa arti judul daurah mereka.
Na'udzubillah min dzalik. In kunta la tadri fatilkal musibah. Jika engkau ya tahu itu musibah, wa in kunta tadri fal musibatu a'dhamu. Kata para ulama, Islam ada dua makna. Secara umum, secara apa? Khusus. Apa Islam secara umum? Seperti dalam kitab Ushulul Thalattsah. Siapa yang hafal? Nah, ini awas, jangan hal-hal lagi. Sudah berulang kali diajari nanti. Apa arti Islam? Al-istislam lillahi bitauhid wa inqiyadul bitta wal baratu minasyirki wa ahli. Itu Islam secara umum. Yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya, tunduk patuh kepada perintahnya, dan menjauhi kesyirikan dan orang yang berbuat kesyirikan. Itu Islam secara umum. Semua para nabi membawa Islam ini. Islam secara apa? Umum. Namun ada makna Islam secara khusus, yaitu majabihi Rasulullah SAW, yaitu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di antaranya tauhid, di antaranya berlepas diri daripada kesyirikan. Atau juga demikian, ada yang mendefinisikan secara umum, ada yang mendefinisikan secara khusus. Atau secara umum, yaitu apa? Ifradullah bima yakhtassu bihillah. Mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Apa saja kekhususan Allah? Ya rububiyah, ya uluhiyah, wa asma' wa sifat. Itu makna secara apa? Umum. Tapi ada ulama yang mendefinisikan tauhid secara khusus, seperti dalam kitab Ushulul Thalattsah. At-tauhid adalah apa? Ifradullah bil. Apakah salah mendefinisikan secara khusus seperti ini? Tidak, nggak bertentangan dengan yang umum tadi. Cuma ini lebih ditegaskan lagi. Karena inilah puncaknya tauhid. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Demikian pula dalam bab manhaj. Manhaj secara umum adalah metode. Umum. Metode dalam kita berakidah. Metode kita dalam berakhlak. Metode dalam kita mengajar. Ada metode dalam berdakwah. Dan inilah yang lebih dikhususkan oleh para ahli ulama, manhaj dalam dakwah. Ya. Tapi tadi orang-orang yang suka ngadakan daurah akidah wal manhaj, kadang nggak paham apa arti manhaj yang mereka tiap tahun adakan itu. Padahal yang dimaksud dalam kata-kata manhaj di situ lebih khusus manhaj dalam apa? Berdakwah. Makanya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ketika ditanya mal maksud bil manhaj, beliau mengatakan al manhaj huwa at-tariqah allati yad'u ilaiha talibul ilmi. Manhaj adalah metode yang mana penuntut ilmu berdakwah kepadanya. Ini beliau lebih mengkhususkan dalam masalah apa? Ad-dakwah. Paham ya? Kenapa kau ditekankan manhaj dalam dakwah, bukan manhaj dalam akhlak? Karena inilah garis pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Kalau masalah akhlak, mungkin nggak ada bedanya. Ahli bidah juga terkadang apa? Masya Allah akhlaknya. Ya, pengajian pun antum dipejeti. Ya, luar biasa kadang. Tapi itu bukan pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Jadi sekali lagi, al-manhaj terkadang bisa bermakna umum, terkadang bisa bermakna seperti as-sunnah tadi. Nah, sekali lagi beliau setelah menjelaskan tentang apa itu manhaj, baru beliau menjelaskan tentang akidah. Agar para pembaca tahu apa yang beliau sampaikan dari akidah tersebut tidak lain tidak bukan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita mau perumpamakan akidah dan manhaj ini seperti kereta api dengan relnya. Ya. Kereta api sebagus apapun kalau relnya tidak bagus, akan apa? Jomplang, akan jatuh. Maka apa? Perlu metode, perlu jalan yang benar. Itu namanya al-manhaj. Jadi sekali lagi beliau sebelum jauh-jauh menjelaskan akidah, beliau menjelaskan dulu manhaj beliau, khususnya dalam masalah al-akidah. Bahwasanya apa yang beliau sampaikan tentang akidah itu tidak lain hanyalah berdasarkan manhaj beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafu as-saleh.
Kata beliau, "Summa ala isi dzalik syarhu sunnah." Setelah menjelaskan tentang bab yang pertama tadi, beliau menjelaskan tentang al-aqidah. Min ijma'il a'immah, yang beliau nukil dari ijma' para imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Wa tifaqil ummah, kesepakatan para umat. Wa tatabuqi ahlil millah. Ya. Kemudian kata beliau, "Fa jama'tu min dzalik ma la yas'ul muslimin jahluhu." Aku pun menyusun dalam kitab ini tentang akidah tadi yang tidak boleh seorang muslim jahil tentangnya. Tentang rukun iman misalnya, harus dia paham tentang tauhid asma wa sifat, harus paham tentang masalah iman kepada malaikat, iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir dan seterusnya. Harus betul-betul memahaminya. Itu adalah ilmu yang fardu ain bagi setiap muslim, ilmu tentang al-aqidah. Wala ya'dzurullahu tabaraka ismuhu man adha'ah. Allah tidak akan memberikan uzur kepada orang-orang yang menyia-nyiakan urusan akidah ini. Ya, apalagi yang sudah tegak hujah baginya, tahu menyimpang, naudzubillahi min dzalik. Wala yanzuru ila man khalafahu wa ta'ana alaih. Dan Allah tidak melihat kepada orang-orang yang menyelisihi akidah tersebut dan mencela akidah tersebut. Mimman dahadat hujjatuhu, dari orang-orang yang lemah hujahnya. Artinya di sini kewajiban kita mengikuti kebenaran, jangan noleh kanan kiri. Meskipun banyak orang yang mencaci maki, mencela. Karena sekali lagi tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang yang menolong agamanya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Dan kebiasaan mereka ketika sudah kalah hujah, mereka apa? Membuat makar. Entah dengan mencaci maki, entah dengan ngusir, entah dengan membuat berbagai macam tipu muslihat. Yang penting menjauhkan umat dari al-aqidah shahihah, dari dai-dai yang menyeru kepada al-aqidah as-shahihah. Lama istahza'a bid-din wa zallat qadamuhu lama salaba a'immatal muslimin. Apalagi dengan istihza mereka kepada agama ini. Ahlul bidah, mereka ini termasuk orang-orang yang memperoleh agama Allah. Makanya Allah mengatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, ayat Allah diperoleh, jangan duduk bersama mereka. Itulah salah satu kebiasaan al-bidah, memperoleh agama Allah Subhanahu wa taala, padahal hukumnya sangat luar biasa, dahsyatnya. Orang itu bisa murtad dari Islam kalau memperoleh agama Allah. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tahtaziun. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian saling memperoleh? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum. Maka harus kita betul-betul berhati-hati. Ya, karena sudah banyak masuk pertanyaan, kita cukupkan sekian. Wallahu ta'ala alam. Sudah cukup ya, waktunya terbatas sekali. Bagaimana penjelasan yang benar mengenai takhrij dan tahqiq? Takhrij itu lebih khusus mengoreksi, menghukumi hadis-hadis. Misalnya kitab ini ditakhrij oleh Syekh Albani. Lebih spesialis khusus tentang mengomentari hadis ini sahih atau dhaif dengan sebab-sebabnya, dengan penjelasan rincinya. Itu namanya tahqiq. Kalau tahqiq dia lebih umum. Ada komentar-komentar tentang masalah siapa ulama yang disebut dalam kitab ini dan sebagainya. Apa makna mufradat, kosakata yang ada dalam kitab ini. Itu lebih apa? Lebih umum. Tapi juga tahqiq kadang ada juga hukum terhadap suatu al-hadits. Itu kurang lebihnya. Saya pernah mendengar sebuah hadis yang maknanya, apabila engkau berada di suatu negeri yang terdapat penyakit menular di dalamnya, jangan engkau masuk. Ya betul,
untuk apa? Kita berusaha menjauhi penyakit. Ini kalau penyakit jasmani saya suruh menjauh, jangan masuk. Apalagi kalau penyakit apa hati, apalagi penyakit bid'ah. Lebih wajib lagi untuk apa? Tidak masuk, jangan ngincipi, ya. Jangan masyarakat di dalam dilarang keluar. Ia untuk apa? Melatih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam, tetap ada usaha, tapi kalau sudah ada dalam negeri tersebut, itu untuk apa? Tawakal kepada Allah. Karena penyakit tidak akan mungkin bisa menular dengan sendirinya. Kita yakin ada penyakit menular, tapi dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi salah satu usaha kita jangan masuk, karena memang ada penyakit menular tersebut. Ada, namun dengan seizin dari Allah. Tapi kalau sudah ada di dalamnya, sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nggak mungkin akan menimpa penyakit apapun kecuali dengan seizin dari Allah. Jadi pertengahan, tidak boleh menolak adanya penyakit menular, dan tidak boleh apa? Istilahnya berlebihan. Sampai tutup telinga, tutup Saya suka datang kajian, akan tapi saya merasa kurang berbakti kepada orang tua, karena orang tua saya meminta saya menjadi wanita karir dan saya diperintahkan tetap menjalankan kebersihan rumah. Di sisi lain saya merasa lelah. Bagaimana? Ya kan, kalau misalnya orang tua sudah ngasih biaya, ngapain susah-susah cari uang? Ya, memang salah satu sifat wanita muslimah, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati al-ula. Ya, dan sekali lagi itu perintah orang tua yang benar, ya, anti yang salah. Kalau memang apa? Jadi wanita karir sampai tidak berbakti kepada orang tua, sedangkan mungkin orang tua sudah mencukupi biaya. Nah, bagaimana hukumnya seorang ibu tidur bersama putrinya yang sudah balik, sudah menikah di kasus yang sama? Tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu dalam satu selimut yang sama, satu selimut, laki-laki maupun apa? Perempuan. Nah, apabila ada ulama yang menyimpang meskipun dia bermanhaj salaf, apakah kita tidak boleh memberi nasihat sesuai dengan dalil yang ada? Inti siapa? Nasihati ulama. Nah, ini kadang orang terlalu pede ya. Inti nasihati ulama, siapa inti? Nah, ini ada pertanyaan bahasa Arab. Idza nuridu an nughayyir jinsiyatana min Indonesia ila Saudi hadza min babi khud'an wal amr. Ini ya bahasanya agak ada kekeliruan, cuma ada masalah sudah. Terjemahannya, apabila kita ingin pindah kewarganegaraan dari Indonesia ke Arab Saudi, apakah termasuk khurud? Yang pertama, jangan khayal. Siapa yang mau nerima itu? Iya, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.